Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Syafiq Riza Basalama. Islam ini dihancurkan dari luar dan dari dalam. Dari luar, musuh-musuh yang menyerang negeri-negeri Islam, yang mengacaukan umat Islam. Kita dulu ingat 350 tahun dijajah Belanda. Kita tahu Mesir dijajah oleh Inggris. Kita tahu Libya dijajah oleh Italia. Negeri-negeri Islam dijajah. Ini yang pertama. Yang kedua yang menghancurkan umat Islam adalah dari dalam sendiri. Dengan munculnya sekte-sekte dan aliran-aliran yang menyimpang dari Islam. Banyak aliran itu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan umatku itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat tidak tanya tentang yang 72. Enggak. Mereka bertanya, yang selamat siapa? Apa kata Nabi SAW? Humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Satu kelompok dari umat Rasul SAW yang berada di atas kebenaran. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, Makanu ala mithli ma ana alaihil yawm wa ashabi. Mereka yang mempraktekkan Islam, mengamalkan Islam seperti yang aku amalkan bersama sahabatku pada hari itu. Jadi Islamnya Rasul SAW dan para sahabatnya. Muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi semuanya sekarang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang gak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sampai yang ngebom pun ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak penting orang itu mengklaim. Yang penting benar enggak engkau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa artinya Ahlus Sunnah? Mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul SAW. Mengikuti amalan-amalan Rasul SAW dan para sahabatnya. Dan mereka berkumpul di atas kebenaran itu. Salah satu sekte yang berbahaya, yang merusak dan mencoreng citra Islam adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij ini kaum pemberontak sebenarnya dahulu. Mereka sudah muncul di zamannya Utsman bin Affan. Di zamannya Utsman bin Affan, apa yang dilakukan oleh orang Khawarij? Mereka membunuh Utsman bin Affan. Bayangkan, sahabat Nabi dibunuh. Sama orang-orang Islam, iya. Islam mereka. Kemudian di zamannya Ali bin Abi Thalib muncul orang-orang Khawarij. Lagi. Salah satu tokohnya namanya Abdurrahman ibn Muljim. Muljam. Dia itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan dia membunuh Ali mengharapkan masuk surga. Antum bisa bayangkan, membunuh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, mengharapkan masuk surga. Inilah pemikiran. Orang kalau sudah rusak pemikirannya, dia akan gampang mengkafirkan. Pemerintah kafir. Kenapa? Karena hukumnya taghut. Terus polisinya juga kafir. Karena kerja di pemerintahan yang kafir. Berarti yang kafir darahnya halal. Kalau gitu bunuh. Si enak. Kau nanti ngebom, mati, masuk surga. Kalau cara kayak gitu masuk surga, kayaknya semua bakal ngebom diri. Bunuh diri semua. Apalagi yang punya utang banyak. Aduh, aku iso nyaur utang. Bismillah. Nih bomnya pasang. Subhanallah jamaah. Islam tidak mengajarkan hal itu. Membunuh orang kafir. Nih kafir. Bukan Islam yang dianggap kafir. Yang kafir asli. Tidak dalam kondisi perang. Rasul SAW menceritakan. Beliau berkata, Man qatala mu'ahadan. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam. Orang kafir mungkin hidup di negeri Islam, atau orang kafir ada perjanjian damai dengan umat Islam. Orang Islam lalu membunuh orang kafir itu.
dengan harapan masuk surga. Apa kata Rasul SAW? Lam yaruh raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Jangan masuk surga. Nyium baunya surga tidak. Maka orang-orang yang berpikir berjihad dengan cara seperti itu, inilah karena pendidikan agama rendah di Indonesia. Dan kebanyakan yang ikut aliran seperti itu anak-anak muda. Yang memang gak pernah sekolah agama dengan benar. Anak SMA. Ya. Dan ini PR kita bersama. Dan pemerintah kita memerangi mereka tidak hanya dengan kekuatan. Karena kalau cuma memerangi pemikiran itu dengan densus umpamanya. Orang ini mati yang dibunuh terorisnya itu. Tapi pemikirannya tetap ada di orang-orang. Maka dengan pengajian-pengajian seperti ini kita jelaskan bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak mudah-mudah mengkafirkan. Orang yang masuk Islam dengan jelas maka tidak bisa dikeluarkan dari Islam kecuali dengan cara yang jelas pula. Para ulama sudah menjelaskan tentang kelompok Khawarij ini. Mereka orangnya ahli ibadah. Nabi SAW menjelaskan tentang orang Khawarij dulu itu. Apa kata Nabi SAW? Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Salatnya kalian kalau dibandingkan dengan salatnya orang Khawarij, salat mereka lebih banyak. Bacaan Quran mereka lebih banyak. Tapi bacaan itu tidak sampai kepada hati mereka. Cuma sampai kerongkongan. Maka kenapa kita diperintahkan untuk kembali kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita salah milih. Diklaim bahwasanya ini jenggot. Hati-hati, jenggot ini teroris. Subhanallah. Kalau kita lihat ulama-ulama Indonesia yang dulu-dulu rata-rata semuanya pakai jenggot. Karena Rasul SAW pakai jenggot. Dan itu bukan ciri-ciri teroris, enggak. Namun media memang menggambarkan Islam itu keras. Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Ini buktinya. Ini mereka ingin memojokkan Islam sebenarnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kita yang ngerti harus menunjukkan ini loh Islam yang sebenarnya. Maka pertanyaan tadi yang mengatakan ada sebagian yang mungkin dengan ngebom sana ngebom sini dia berpikir dia bisa masuk surga. Jangan dulu. Kau belajar. Jihad memang benar disyariatkan. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim qatilul musyrikin. Kalian bunuh orang-orang musyrik, kalian bunuh orang-orang kafir. Ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana penerapannya itu yang kita harus pelajari. Nabi SAW tinggal di kota Madinah sama orang Yahudi. Tetangganya orang Yahudi. Umar bin Khattab, siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Siapa jemaah? Anda kasih hadiah. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'lah. Apa agamanya? Majusi. Hidup di mana dia? Di Madinah. Hidup di Madinah jemaah. Orang Majusi. Haknya dikasih hak hidup. Dan tidak dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Islam itu cinta damai. Kapan Islam itu berperang? Ya kalau Islam disakitin, Islam diperangin, Islam memerangi. Ketika dihalangin Islam dari menegakkan kebenaran, Islam baru berperang. Dan ada syarat-syarat dan rukunnya. Itu yang tidak dipelajari atau difahami oleh sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslim. Ya doakan mereka. Sekarang ini untuk menakut-nakuti orang, pokoknya kalau nggak senang hati-hati teroris. Belum tentu teroris. Kita hati-hati juga tidak gampang-gampang menvonis orang. Tapi yang jelas aliran yang tadi disebutkan ngebom sana ngebom sini dengan harapan masuk surga itu harus mendapatkan penataran lah orang-orang seperti itu. Supaya mereka tahu bagaimana Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang dia dengar dari ustadz-ustadz dia atau dari buku-buku dia. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.